saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, selamat berbakti dan selamat beribadah bersama jemaat GKI Rehoboth Timika. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali lagi datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya Minggu 28 Juni 2020. Saya mempersilakan setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaanmu. Kita percaya bahwa setiap hari kita menerima sukacita yang datangnya daripada Tuhan, sebab di dalam Yesus sentosa bagi setiap kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, sentosa dalam Yesus, dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 277. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh penyertaan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan, dan memberkati jam beribadah kami dari awal pertengahan ke sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, bersama seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Yosua Gia STH. Saya mempersilakan setiap kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terfokus pada kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang menyatakan, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman Tuhanlah yang selalu menerangi langkah kehidupan kita.
Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau memberi kemenangan. Dia yang selalu setia dalam hidup ini. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidupku, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti dalam hidupku, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kau yang memberi jalan, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan yang boleh ada sampai saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kami di dalam kami menjalani hidup ini, di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah tantangan dunia yang ada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati jam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam peribadahan kita. Dan saya percaya bahwa kita semua masih ada dalam keadaan yang baik saja. Dan sampai saat ini, kalau kita masih dalam keadaan yang sehat-sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang pertama saja. Sebenarnya ini dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayatnya yang
pasal 5 ayat pertama sampai 27, tapi saya mau membaca ayatnya yang pertama saja. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar, kita akan melihat ada beberapa peristiwa yang terjadi, bahwa di dalam cerita ini, di dalam pasal 5 ini ada seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Dia adalah orang yang kesayangan dari tuannya, dan dia adalah orang yang terpandang, dan karena dia Tuhan juga memberikan kemenangan kepada bangsa Aram. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi dia juga seorang tentara, tetapi dia juga mengalami masalah di dalam kehidupannya, dan rupanya dia terkena dengan penyakit kusta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, rupanya Naaman memiliki seorang hamba perempuan dari bangsa Israel. Kalau kita baca di ayatnya yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan dari istri Naaman. Nah, di dalam rumah Naaman, rupanya Naaman memiliki seorang hamba perempuan yang didapat ketika mereka menghadapi bangsa Israel, dan perempuan itu, gadis itu dibawa ke rumahnya dan menjadi pelayan daripada istri Naaman. Nah, Naaman mendapatkan berita dari gadis ini bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Sebabnya dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghendaki nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Nah, setelah dia mendapat berita bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, Naaman menghadap kepada Raja Aram dan meminta izin dan meminta surat kuasa bahwa dia akan pergi ke Israel, sehingga Raja Aram memberikan surat izin untuk Naaman melakukan pengobatan ke Israel, sehingga dia boleh bertemu dengan orang itu dan memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi ketika surat itu datang ke hadapan Raja Israel, rupanya Raja Israel mulai tersinggung. Dia pikir kita bisa menyembuhkan orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan di ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya Raja Israel berpikir bahwa orang-orang Arab mencari gara-gara dengan orang Israel dengan memutus keputusannya dan memberikan surat yang di dalamnya bahwa dia meminta untuk menyembuhkan. Tetapi ketika Elisa mendengar hal itu, kemudian Elisa menyuruh seorang untuk berkata kepada raja bahwa suruhlah orang itu datang. Dan akhirnya Naaman pun datang dan bertemu dengan Elisa di rumahnya, dan Elisa tidak bertemu dengan dia. Ketika Naaman sampai di depan rumah, Elisa menyuruh bujangnya untuk berkata, rendamkanlah dirimu di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka engkau akan pulih. Dan ketika itu juga Naaman mulai berpikir, wah ini tidak nyambung. Dan dia merasa bahwa saya seorang bangsawan, kok datang tidak disambut dan bahkan tidak bertemu. Dan dia berpikir bahwa seharusnya ada hal-hal yang dia lakukan untuk menyembuhkan. Tetapi apapun yang terjadi, kemudian seorang hamba dari Naaman mengingatkan, wah ini kan bukan hal yang sukar untuk dilakukan.
Kecuali dia suruh hal yang sukar, mungkin Tuhan bisa mengeluh, tetapi ini hal yang tidak sukar. Akhirnya Naaman mengikuti saran dari perintah dari Elisa itu, dan akhirnya di ayatnya yang ke-14, maka turunlah ia mengungkapkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan api Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setelah dia menjadi tahir, setelah Naaman menjadi terakhir, dan dia ingin memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasihnya kepada Elisa, tetapi Elisa menolak semuanya itu. Dan dari peristiwa itu Naaman mulai percaya kepada Allah yang hidup. Naaman mulai percaya kepada Allah yang hidup, dan Naaman mau mempersembahkan apa yang menjadi miliknya untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan akhirnya Naaman pulang kembali ke tempatnya. Tetapi seorang bernama Gehasi yang adalah hamba dari Elisa, dia menghampiri dan berbohong bahwa dia berkata bahwa Elisa mau menerima itu. Dan akhirnya karena kebohongan yang dilakukan, karena ketamakan atas kekayaan yang ditawarkan oleh Naaman, Gehasi menginggap penyakit kusta. Kusta yang diterima yang ada pada diri Naaman akhirnya diterima oleh Gehasi selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dalam peristiwa kesembuhan yang dihadapi oleh yang dialami oleh Naaman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa orang di dalam pembacaan ini. Ada seorang gadis, kemudian Naaman, ada Elia hamba Naaman, kemudian ada yang bernama Gehasi. Ada 5 orang Bapak Ibu. Dan masing-masing dari situ kita akan belajar, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar dari seorang gadis kecil. Orang Aram di ayatnya yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertanam seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada negeri. Kemudian ayat 3, berkatalah ia kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa Aram adalah tempat di mana orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Aram adalah tempat di mana orang-orang yang menyembah kepada berhala. Tetapi gadis ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan keberanian, dengan pertolongan Tuhan, dia mampu menceritakan kebaikan Tuhan. Dia mampu menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kesaksian yang diberikan perempuan ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Naaman memperoleh kesembuhan. Yang terlebih daripada itu, Naaman boleh melihat dan mengenal siapa Allah yang benar itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah kita semua ini sedang berada di tengah-tengah dunia yang begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sedang dikencam oleh berbagai tantangan. Bahkan iman Kristen kita seringkali, Bapak Ibu, kita sedang diancam, kita sedang teraniaya. Ada banyak daerah-daerah yang ada di luar ini, yang ada di kota-kota, di mana mereka sering kali menghadapi tantangan untuk beribadah saja susah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi kita belajar pada pagi hari ini dari kisah Naaman ini, dari seorang gadis ini, bahwa dia tetap berani menyaksikan tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang hebat di dalam kehidupannya. Sekalipun dia mungkin akan dianiaya karena memperkenalkan Allah yang benar,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita juga, ada satu titik kita akan menghadapi persoalan seperti ini. Kita akan menghadapi tantangan pilihan seperti ini Bapak Ibu, di mana kita dituntut berani tidak kita mengakui Yesus yang adalah Tuhan kita. Berani tidak kita menyatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa berani mengakui aku di hadapan mereka, maka aku juga akan mengakuinya di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita pelajari di dalam pembacaan pagi hari ini Bapak Ibu? Ya tentu kita pelajari dari seorang Naaman. Dari Naaman kita apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, apa yang kita pelajari dari Naaman? Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah tentang kerendahan hatinya Bapak. Ingat Bapak Ibu, dia seorang bangsawan, orang kaya, seorang tentara, bahkan dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar peristiwa, mendengar informasi dari gadis, seorang perempuan dan seorang hamba Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada waktu itu perempuan dan seorang hamba itu adalah levelnya itu di belakang. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kerendahan hati Naaman untuk mendengarkan informasi dari gadis ini, membawa dia pada kesembuhan, membawa dia pada pengenalan tentang Allah yang benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang rendah hati adalah dia mau mendengar, dia mau taat, bahkan tidak memandang siapa yang sedang berbicara di depannya Bapak Ibu. Bukankah kita seringkali memandang muka? Seringkali kalau dia punya jabatan yang tidak terlalu terpandang, kita sering menganggap dia menyepelekan, dan apa yang dia ceritakannya sering kita anggap bahwa itu angin lalu saja. Tetapi kalau orang-orang yang terpandang, orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki kedudukan, ketika mereka bicara Bapak Ibu kita mendengarkan. Tetapi hari ini kita belajar di dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan ini, bahwa Naaman merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk mendengarkan seorang hamba perempuan yang berasal dari Israel, yang membawa informasi bahwa di Samaria ada seorang abdi Allah. Apabila Tuhan menemui abdi itu, tentu Tuhan akan mengalami kesembuhan. Kemudian kita lihat juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Naaman bertemu dengan Elisa, Naaman tidak disambut dengan begitu baiknya Bapak Ibu. Bahkan Elisa hanya menyuruh hambanya untuk pergi keluar dan katakan kepada orang itu, bahwa berendamlah sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan kita lihat bahwa sempat juga Naaman mengeluh. Tetapi ayatnya 11, tetapi Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan bergerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi Naaman walaupun dengan gusar hati, walaupun dia seorang pejabat pemerintahan, dia datang ke rumah seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan tidak memperlakukan dia dengan baik Bapak Ibu saudara-saudaraku, tapi dia tetap rendah hati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah itu, oleh Elisa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi dia juga mendengarkan saran
dari pegawai-pegawainya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Setelah Naaman mengeluh dan berkata setidaknya dia melakukan satu gerakan-gerakan untuk menyembuhkan, tetapi rupanya dia hanya menyuruh hambanya untuk mengatakan berendamlah sebanyak 7 kali. Tetapi di ayat 13 pegawai-pegawainya datang. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Naaman juga rendah hati kepada bawahannya, Bapak Ibu. Dia mendengarkan apa instruksi bawahannya, bahwa itu bukan perintah yang sukar, bukan hal yang sukar. Yang sukar saja Tuhan pasti lakukan, apalagi yang sederhana begini. Itu bukan suatu hal yang berat. Dan akhirnya kemudian pada ayat 14, tibalah Naaman di sungai Yordan, kemudian turun dan sesuai dengan perintah Elisa, dia merendamkan dirinya sebanyak 7 kali dan dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kerendahan hati kita akan membawa kita kepada kemuliaan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah Paulus juga pernah berkata bahwa ada duri di dalam daging, supaya apa? Supaya aku jangan menyembunyikan diri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali tantangan-tantangan, kejadian-kejadian yang dahsyat yang menimpa kita, dan seolah-olah kita berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, sedangkan itu merupakan teguran dan jawaban bahwa agar kita merendahkan diri di hadapan Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Naaman ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kemudian setelah Naaman mengalami kesembuhan, kemudian ia kembali lagi ke rumah Elisa dan dia berharap bahwa, dan dia menyatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat 16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ia tetap menolak, Bapak Ibu. Dan akhirnya Naaman pulang, dan Gehasi rupanya dia tergoda dengan tawaran dari Naaman itu. Dan dia memanggil Naaman dan meminta dengan berbohong bahwa tadi Elisa suruh saya panggil, ada segerombolan orang, dan Elisa meminta itu. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akhirnya kusta Naaman itu jatuh menimpa Gehasi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan? Yang ketiga, bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sembunyi di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya, Bapak Ibu. Dan kita lihat juga bahwa Naaman berpikir bahwa kesembuhan itu bisa terjadi ketika ada sesuatu yang megah yang dilakukan oleh Elisa. Tetapi sebenarnya dengan hal-hal yang sederhana Tuhan bisa melakukan perkaranya. Tuhan bisa melakukan mujizatnya dengan memakai hal-hal yang sederhana, bahkan hal-hal yang tidak terpandang oleh manusia, yang dianggap jelek di hadapan dunia ini. Tuhan bisa pakai itu semua, Bapak Ibu. Baik, jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu terlihat sederhana, bahkan mungkin membosankan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggalkan dan diagungkan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dan semua jemaat di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala Yosua Gia yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya diberkati terus dalam setiap pelayanan dan kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melayani Tuhan melalui pemberian persembahan kita. Seperti biasa, persembahan akan kita kumpulkan di tempat kita masing-masing, dan pada minggu yang terakhir dapat kita setorkan melalui transfer ke rekening umum Jemaat GKI Rehoboth Timika yang dapat saudara lihat di bawah sini. Sebagai dasar pemberian kita pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita memberikan pemberian kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dengan iringan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Saya percaya bahwa akan banyak kerikil tajam, onak duri, dan aral melintang. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita. Untuk itu kita mau berkomitmen bahwa senantiasa kita mau bersukacita, kita mau memuji Dia dalam segala kondisi kehidupan kita. Mazmur pasal 104 ayatnya yang ke-33 hingga 34 berkata, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita angkat pujian yang menyatakan, inilah yang kurenungkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa buat semua jemaat yang saat ini beribadah di rumah-rumah. Kiranya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Apabila ada yang sakit, dengan bilu-bilu Yesus, dengan yang penuh dengan kuasa itu, Tuhan menjamah setiap bagian yang sakit, dan kami percaya kesembuhan pada pasti terjadi. Kami berdoa buat suami-suami yang saat ini bekerja di Tembagapura. Dalam beberapa waktu tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kiranya penyertaan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan di kota ini kami percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali kehidupan kami ya Bapa. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah Engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera surga. Surga